Sus. Iya Bu, silakan masuk. Mari Bu, duduk. Ya, Sus, makasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dani. Baik Ibu Dani, ini ada keluhan apa ya hari ini datang? Saya datang ke sini ingin konsultasi tentang kehamilan saya karena saya masih khawatir dengan kehamilan pertama saya. Soalnya saya belum berpengalaman. Oh baik Ibu. Jadi ini Ibu udah hamil ya Bu ya? Iya. Oh baik Ibu, sebelumnya ini dengan Ibu ini umurnya berapa Ibu? 23. 23. Maaf Ibu. Sebelumnya bisakah Ibu ceritakan tentang kehamilan pertama Ibu ini? Apakah ada rasa ingin menolak? Ini Sus, sebenarnya saya masih kurang menerima dengan kehamilan pertama saya karena menurut saya pribadi saya masih tidak ingin hamil. Saya takutnya malah akan membahayakan janin saya. Oh baik Ibu, begitu ya Bu ya. Ibu, jadi begini, hal apa sih yang Ibu khawatirkan sehingga Ibu itu merasa tidak bisa mengurus kandungan Ibu kelak? Karena saya belum merasa berpengalaman dalam menjaga kandungan. Saya belum tahu hal-hal apa saja yang harus saya hindari dan yang harus saya lakukan. Saya takutnya nanti malah membahayakan janin saya. Baik Ibu. Jadi begini Bu, khawatir itu sebenarnya diperbolehkan, namun jangan terlalu khawatir sekali, karena itu dapat mempengaruhi janin Ibu. Banyak sekali orang-orang awam yang tidak mengerti mengenai kehamilan, dan mereka kadang juga masih ragu, dan banyak sekali dari pasien-pasien kami juga merasakan hal seperti itu. Jadi sebenarnya nanti untuk masa kehamilan dari trimester pertama sampai ketiga, dari bulan pertama sampai terakhir, kami akan memberikan beberapa tanggalan yang sebaiknya Ibu melakukan pemeriksaan ke dokter atau bisa langsung ke rumah sakit ini. Jadi nanti Ibu bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter, bisa dilakukan pengkajian oleh dokter, bisa dibimbing, dan Ibu disitu akan merasa terbantu dengan adanya pemeriksaan itu. Kami akan memberikan penjelasan mengenai nutrisi apa yang sebaiknya dimakan, nutrisi apa yang sebaiknya tidak dimakan, apa yang sebaiknya dihindari, gitu Ibu. Jadi Ibu jangan merasa khawatir berlebihan mengenai kehamilan ini. Cobalah bersikap untuk menerima kehamilan, karena itu adalah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Oh iya Sus, itu sangat membantu saya. Iya Ibu, itu emang seharusnya sudah kami lakukan. Oh iya Ibu, selama kehamilan Ibu dari 1 bulan sampai 3 bulan ini, apakah Ibu merasakan gejala-gejala itu seperti mual muntah atau pusing? Apakah Ibu merasakan? Ya Sus, saya merasakan. Saya sering mual muntah, pusing, dan saya itu paling sering buang air kecil, apalagi pada saat malam hari. Oh iya Ibu, itu sangat normal untuk Ibu hamil di trimester pertama itu, karena itu tuh merupakan tanda-tanda kehamilan. Jadi Ibu tuh biasanya sering mual muntah di pagi hari, itu adalah suatu gejala yang normal untuk Ibu hamil. Tapi mual muntah saya itu sangat mengganggu karena pada saat saya makan pasti saya itu muntah, jadi saya tidak bisa makan. Oh iya Ibu, begini Ibu, kalau memang begitu Ibu sebaiknya makan tapi jangan terlalu banyak. Jadi makannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Setidaknya tetap makan, karena Ibu kan sekarang bukan hamil sendiri tapi sudah memiliki calon anak. Jadi itu harus tetap dijaga, nutrisinya harus dijaga. Jadi Ibu bisa makan sedikit-sedikit tapi sering, dan sering minum air putih ya Ibu ya. Dan kalau bisa bagus lagi minum susu Ibu hamil. Buang air kecil itu loh. Oh iya Ibu, jadi begini Ibu, saat kehamilan itu kan perutnya membesar, jadi otomatis kandung kemih itu tertekan, jadi itu menekan kandung kemih kita, jadi kita merasa untuk sering pipis, kayak pipis keras gitu. Jadi kan kayak ada pengeluaran yang berlebihan gitu. Tapi Ibu harus mengimbangi dengan air putih. Baik Ibu, bagaimana? Apakah
bisa diterima saran-saran yang sudah saya berikan. Terus terima kasih sarannya, itu sangat berguna untuk saya, dan saya akan belajar menerima kehamilan ini. Baik Bu, sangat bagus untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, sus. Baik kalau gitu, terima kasih Bu. Iya, sus. Ibu siapa? Bu Dani. Oh iya Bu Dani ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya, ini tujuan Ibu ini ada apa ya? Begini, sus, kehamilan saya kan sudah memasuki ke usia 6 bulan. Jadi saya mau konsultasi soal kehamilan saya. Oh iya baik Bu. Jadi sebelumnya ini ada keluhan apa Ibu? Jadi waktu memasuki usia 5 bulan, saya dan suamiku sering emosi, sering bertengkar, dan kami berdua tidak bisa mengontrol emosi. Lalu apa lagi Bu? Saya juga tidak merasa percaya diri dengan kehamilan ini. Baik, jadi begini Bu, untuk masalah emosi seharusnya Bapak dan Ibu bisa lebih mengontrol lagi, karena itu sangat tidak baik untuk perkembangan janin. Jadi setelah ini semoga saja Bapak dan Ibu bisa lebih mengontrol emosi lagi. Dan untuk ketidakpercayaan Ibu bisa memberikan nutrisi yang cukup dan baik untuk janin. Ibu juga bisa mengonsumsi minum susu dengan baik. Jadi nanti Ibu bisa mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang baik untuk bayi. Jadi begitu ketika Ibu nanti saat untuk periksa kandungan, dan ketika bayi Ibu sehat, Ibu akan merasa, oh iya, saya bisa menguruskan yang saya, dan saya bisa percaya diri dengan apa yang saya lakukan saat ini begitu. Oh ya sus, untuk nutrisi seperti apa yang harus saya konsumsi untuk saya dan janin saya? Oh iya Ibu, jadi nanti saya akan memberikan tips nutrisi yang bagus untuk dikonsumsi, dan itu sangat bagus untuk ibu hamil di trimester kedua ini. Jadi begini Bu, untuk nutrisi yang bisa dikonsumsi di trimester kedua ini, salah satunya ada zat besi. Jadi zat besi ini bisa memasok oksigen untuk bayi yang sedang berkembang. Jadi kalau misalnya janin kekurangan zat besi, biasanya akan berakhir dengan cacat. Oh ya sus, zat besi bisa kita dapatkan dari makanan apa saja? Bisa dari daging yang tidak berlemak, dari sayur-sayuran yang hijau, terus dari ikan yang dimasak, dari biji-bijian juga bisa. Begitu Ibu. Jadi selanjutnya ada kalsium. Kalsium ini berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi agar terbentuk dengan baik. Dan ini bisa berfungsi juga untuk pembentukan otot, saraf, sistem peredaran darah juga. Jadi untuk kalsium ini bisa kita dapat dari susu yogurt, dari keju, dari ikan sarden. Selanjutnya ada folat. Folat ini bisa didapatkan dari biji-bijian, kacang polong, sereal, dan sayur hijau yang hijaunya itu hijau tua gitu Bu, jadi gelap. Selanjutnya ada asam lemak omega 3. Jadi biasanya yang mengandung asam ini sendiri ada ikan tuna, salmon, minyak ikan. Oh iya sus, saya akan memenuhi nutrisi saya dan janin saya, dan saya akan mengonsumsi makanan seperti yang kita sarankan tadi. Iya Ibu, itu sangat baik. Oh iya Bu, saya sarankan Ibu melakukan senam ibu hamil di trimester kedua. Untuk contohnya nanti Ibu bisa melihat di YouTube atau di Google. Ibu bisa buka dan Ibu bisa praktekkan di rumah. Dan itu sangat baik sekali untuk kesehatan ibu dan janin. Baik Ibu, setelah ini apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang diperlukan lagi? Tidak ada sus, terima kasih untuk saran-sarannya. Iya Bu, sama-sama. Semoga saran-saran ini membantu. Iya. Jadi sus, saya selama trimester akhir ini merasakan beberapa gejala. Seperti apa Ibu? Yang pertama, saya cepat lelah,
Terus saya juga nyeri di punggung dan sesak nafas, sus. Oh iya ibu, itu sudah terjadi berapa lama? Dalam kurun berapa waktu? Semenjak memasuki trimester ini. Oh iya ibu, itu setiap hari atau pas setiap minggu berapa kali, atau setiap ibu melakukan apa itu terjadi? Setiap saya melakukan kegiatan. Oh iya ibu. Jadi begini ibu, kan ibu sudah memasuki trimester terakhir ya bu ya. Jadi jangan terlalu banyak aktivitas, kurangi lagi aktivitasnya, karena di trimester akhir itu kenapa ibu cepat lelah, karena kita itu karena ibu hamil itu harus banyak istirahat. Jangan terlalu banyak aktivitas boleh, tapi harus dikurangin. Jadi jangan terlalu diperbanyak untuk aktivitas begitu ibu, dan perbanyak minum air putih. Lalu kalau bisa ibu juga jalan-jalan, nggak usah pakai sendal, nggak apa-apa, ngelilingin rumah atau di depan rumah gitu. Kalau bisa juga ibu renang. Jadi renang itu menyehatkan, apalagi untuk ibu hamil itu sangat baik sekali. Jadi untuk nyeri punggung sendiri nanti ibu bisa melakukan latihan punggung, dan ibu juga bisa melakukan olahraga yang melibatkan punggung. Biasanya untuk yoga itu juga bisa melibatkan punggung. Dan ibu setiap kali mau tidur bisa belakangnya sini, bagian punggungnya sini dikasih bantal ibu. Jadi pas tidur dikasih bantal gini, jadi agak ke atas gitu ibu. Jadi kan biasanya kalau orang hamil nggak bisa tidur kayak gini ya bu ya, harus kayak gini ya bu ya. Nah ada yang itu susah buat sini juga sakit, jadi itu bisa solusinya bisa seperti itu. Dan untuk ibu juga bisa mengkompres punggung dengan kain hangat, handuk hangat itu yang setelah dikasih air hangat dikompres dan dikompres, minta suami untuk ngompresin bisa. Jadi ketika ibu sesak, ibu bisa melakukan olahraga dengan rutin, jadi itu bisa memperbaiki posisi tubuh ibu sehingga paru-paru bisa mengembang dengan baik. Jadi ibu juga bisa melakukan olahraga kecil-kecilan seperti tadi yang saya sarankan, jalan-jalan atau renang. Itu kan sebenarnya olahraga yang sangat ringan sekali ya bu ya, apalagi untuk jalan-jalan tidak pakai sendal di depan rumah, keliling komplek gitu ya bu. Jadi begitu ibu untuk penanganannya. Selanjutnya apakah ada keluhan lain bu? Tidak ada, sus. Jadi bagaimana ibu, apakah ibu sudah mempersiapkan untuk kelahiran bayi? Sudah, sus. Saya sudah mempersiapkan semuanya. Saya sudah mendekorasi kamarnya, saya sudah membelikan barang-barang, dan saya juga sudah membelikan baju-baju. Wah sudah antusias sekali ya bu. Jadi itu sangat baik sekali perkembangannya dari ibu dulu tidak bisa menerima untuk kehamilan, dan sekarang pas akhir ibu sudah menyadari terus setiap kehamilan itu sebaiknya diterima kanker dan rezeki. Ibu setelah ini mungkin sudah untuk konsultasinya. Sebelum saya kembali ke ruangan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, sus. Baik kalau gitu, semoga pas persalinan nanti semuanya lancar, bayinya sehat, selamat, ibunya juga sehat. Baik bu, kalau begitu saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sus.